Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, buat teman-teman yang sedang merayakan Idul Fitri, saya ucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin, mohon maaf lahir batin. Dan buat teman-teman yang nggak merayakan Idul Fitri, saya ucapkan selamat berlibur ya. Walaupun liburan kali ini terasa beda karena liburannya di rumah. Sebenarnya banyak kegiatan yang kita juga bisa lakukan. Contohnya beberes rumah aja ya, beberes rumah dapat sehatnya kan hitung-hitung olahraga. Terus dapat bersihnya lagi, dapat rapihnya ya. Nah, saya mau nyapa dulu siapa yang sudah hadir di sini. Ada Franz Budi, ada Patrick, ada Dori Mulyana, ada Ica, ada Pri Ari. Wow, semangat pagi ya. Nah, ada satu fenomena yang sering kali terjadi. Fenomenanya apa? Mengapa ya karyawan ada nih, nggak banyak sih memang ya, karyawan baru kerja 1 sampai 2 tahun, tapi udah cepet banget nih dipromosikan, naik jenjang karir lebih tinggi, dapat gajinya lebih banyak, dapat fasilitasnya lebih enak. Tapi kebanyakan karyawan udah kerja belasan tahun, puluhan tahun, masih gitu-gitu aja. Gajinya nggak naik-naik, naik pun dikit gitu ya. Terus dapat fasilitas juga seadanya, nggak sesuai sama harapan. Jenjang karir naiknya dikit banget, lama banget. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya bagi karyawan itu dapat pekerjaan itu menyenangkan sekaligus tantangan. Betul apa betul? Menyenangkannya kalau apa yang dia dapat, apa yang dia ditugasin itu sesuai dengan kemampuan dia bisa lakukan dengan baik. Tapi yang jadi tantangan adalah kalau kita dapat pekerjaan yang nggak sesuai sama keahlian kita, nggak sesuai sama skill kita gitu. Terus bagaimana? Kita nggak bisa melakukan dengan baik. Nah, lalu apa kiat-kiatnya supaya karyawan itu bisa cepat mencapai kesuksesan yang diinginkan? Nah, tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana karena hari ini kita akan bahas jurus karyawan sukses. Buat teman-teman yang baru pertama kali lihat tayangan saya, perkenalkan saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa aktivitas saya, bagaimana saya bisa membantu Anda, nah teman-teman bisa lihat bio, ya, lihat bio saya. Di situ banyak sekali benefit yang teman-teman bisa dapatkan. Contohnya ada webinar gratis, ya. Terus ada video-video tips, ada strategi internet marketing, bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana cara mempromosikan bisnis dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berbau-bau bisnis internet ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan di bio saya. Oke, jangan lupa subscribe dan follow ya. Nah, kalau teman-teman sebagai karyawan atau teman-teman punya teman karyawan ya, misalnya tag mereka, ajak mereka untuk nonton IG Live ini sekarang. Karena apa? Karena sebentar lagi kita akan dapat rahasia ya, jurus-jurus jitu yang akan disampaikan oleh seorang pengusaha sukses. Pengusaha ini merupakan owner dari TX Travel. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah pakai jasa TX Travel ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Anton Teddy ya. Oke, nah kita lihat sebentar. Sudah datang belum nih Pak Anton? Saya sambil nyapa yang lain ya. Selamat datang Ingrid, Yakub, Devi, Retnovir, Magi, Oli, Doni, Ira. Oke, Jonata, Petrus, Yakub. Oke, Central Apple. Sebentar. Saya mau lihat dulu ini sudah datang belum nih Pak Anton ya. Halo Bu Lucia, Pak John. Oke, nah lagi nunggu Pak Anton nih. Pak Anton belum muncul. Sebentar ya, coba saya invite. Pak Anton sudah muncul belum nih? Teman-teman sambil siapin pen ya untuk mencatat. Untuk mencatat poin-poin pentingnya nanti yang disampaikan oleh Pak Anton. Nah, udah nyampe. Oke. Sekarang saya mau undang Pak Anton ya. Oke.
Oke, Pak Anton. Tar. Belum keluar, wajah saya belum keluar di tempat saya, bentar. Oke. Nah, oke. Oke. Mantap. Apa kabar Pak Anton? Selalu baik. Ya. Mantap. Wah, terima kasih banyak Gimana? nih Pak. Kenapa? Terima kasih Kenapa, Bu? banyak waktunya, Oh, kesediaan. Terima iya. kasih banyak waktunya. Senang. Ini satu kehormatan bisa bisa IG bareng di acara Ibu nih. Wow, terima kasih banyak Pak. Nah, Pak Anton, topik kita hari ini kan mengenai jurus karyawan sukses. Nah, mungkin di antara teman-teman yang lihat tiap hari IG pasti udah kenal siapa Pak Anton, ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang baru mampir nih, karena hari ini kan lagi masa-masa libur nih. Jadi mereka baru sempat lihat IG. Nah, Pak Anton boleh nggak cerita sedikit mengenai latar belakang Bapak, terus visi misinya Pak Anton apa, sampai Bapak tuh mencapai kesuksesan besar di TX Travel ini, Pak. Bisa Oke. sharing kan, Pak Anton? Ya, ini episode 205. Minggu Wow. ke-7 hari kedua. 205. Saya juga kaget kok bisa ya gitu ya. Tapi ada satu passion yang luar biasa. Satu, saya seneng ngomong. Kedua, tentunya ada yang dengerin, jadi kasih semangat ya. Dan yang saya merasa luar biasanya dikasih semangat tiap hari, pagi, sore, dari Lok Semawe, dari Kalimantan sampai ke Papua gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga lemes, kita capek. Ada satu hari saya bisa sampai 10 gitu ya. Rata-rata adalah 6, hari ini adalah 6 karena saya ada acara nanti siang, besok 8 lagi gitu ya. Padahal ini udah mau, saya bilang nanti kalau PSBB udah selesai saya mau stop gitu ya. Saya mau cerita pengalaman saya kalau ditanya, saya mulai sebagai karyawan. Saya mulai Ya. sebagai karyawan dan alasan saya kerja adalah karena papa saya bukan orang yang super rich. Papa saya hanya jualan elektronik retail di kota kecil Sukabumi. Saya lahir dan besar di sana. SMA saya ke Jakarta, lalu sekolah di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dulu namanya Sekolah Menengah Industri Pariwisata, Santa Tresia di belakang Sarinah. Kalau Ibu Ya. kemarin nggak pergi ke penutupan McDonald kan, Bu? Enggak. Ya, nah, itu McDonald belum buka, saya udah sekolah di belakang. Memang Sarinah salah satu tempat nongkrong kita karena memang sebelahan ya. Dan alasan saya waktu itu untuk bekerja adalah saya pengen jalan-jalan. Passion saya Oh. jalan-jalan. Saya pengen jalan-jalan titik aja udah. Papa saya bilang, kamu Hmm. nggak mau sekolah di luar negeri. Semua adik-adik saya berlima, saya nomor 1, adik-adik saya semua sekolah di luar negeri. Sekarang ada 2 di luar negeri yang tinggal menetap. Saya nggak mau, saya maunya jalan-jalan, saya bilang. Papa saya bilang, ya Wow. kalau jalan-jalan harus banyak duit. Iya, tapi pengen jalan-jalan. Jadi saya nggak peduli mau ada duit, nggak ada duit, pokoknya jalan-jalan. Dan itu merupakan satu yang terpatri gitu ya. Itu merupakan satu saya punya goal. Nah, pada waktu saya pertama kali mau kerja, saya nggak ngerti cara pilih kerja. Tapi saya kaget bahwa ada 5 perusahaan yang melamar saya. Saya bingung. Saya tanya ke ibu guru, ke wali kelas. Saya bilang, Bu, saya tidak mengerti kenapa ini orang-orang ini ada 5, ada 2 perusahaan penerbangan, 3 perusahaan travel agent yang minta saya untuk kerja dengan mereka. Saya bilang, ijazah aja saya tidak punya, kan belum dibagiin ijazah. Dan saya bilang, apakah saya karena lulus atau apa? Lalu Bu Guru bilang, Bu Wali kelas bilang, Anton, kamu adalah salah satu dari sedikit laki-laki. Memang saya di kelas itu cuma ada, terakhir itu, pertama masuk ada 10, terakhir itu kita lulus itu cuma tinggal 8. Bu Wali bilang, kamu adalah salah satu yang menonjol di antara teman-teman kamu, terutama
laki-laki. Jadi memang dunia pariwisata, waktu dulu sekolah pariwisata itu adalah sekolahnya tiketing. Tiketing ini adalah dunianya perempuan, laki-laki itu jarang. Kamu menonjol, jadi memang tidak aneh. Tapi pikiran saya adalah, saya bilang, Bu, saya nggak mau kerja tiketing. Lalu Bu Guru tanya, kenapa kamu nggak mau tiketing, tapi kok kamu sekolahnya di sini? Di sini kan diajarnya tiketing. Saya bilang enggak, yang saya suka adalah pelajaran guiding teknik. Saya bilang itu, makanya saya punya angka adalah top gitu ya. Oke, lalu Bu Guru bilang, ya udah itu. Saya berpikir lama. Saya bilang ini something wrong. Saya mau sekolah susah-susah masuknya, 2 kali ujian tidak lulus, tapi ini kok nanti masuknya sebagai tiketing. Jadi 5-5-nya melamar saya adalah untuk tiketing. Saya nggak mau, tiketing nggak jalan-jalan. Saya maunya Yes. yang jalan-jalan. Lalu saya tanya ke mama saya tanya ke papa saya, ya mereka tidak punya pengalaman. Tapi ada yang menarik pada waktu papa saya mengatakan begini, Papa nggak bisa bantu. Pada waktu kamu ujian tidak lulus 2 kali masuk sekolah pariwisata, Papa bisa bantu nanya ke kepala sekolah. Tapi sekarang orang ngelamar minta kamu kerja, Papa nggak bisa tanyain ke perusahaan itu untuk nanya-nanya tentang anak saya yang mau kerja di sana, nggak bisa. Itu udah urusan kamu. Oke, saya bilang saya paham. Lalu apa yang harus saya lakukan karena saya nggak mau kerja sebagai tiketing? Lalu papa saya mengatakan itu juga dia tidak bisa bantu. Tetapi ada satu yang di sini merupakan satu yang saya ingat sampai hari ini. Papa saya mengatakan begini, kamu cari kerja itu jangan cari yang gajinya paling gede. Kamu lihat apa yang kamu bisa dapatkan selama kamu kerja. Caranya bagaimana? Yang interview itu siapa? Ada nggak yang interview itu bosnya langsung? Wah, saya bilang ada. Om satu tuh yang ini, yang manggil gitu ya. Karena saya udah 5-5-nya saya datengin. 2 airline tentunya bisa dibayangkan prosesnya adalah sangat birokrasi, ngisi apa segala macam, boro-boro ketemu sama manajer juga kagak gitu ya, bagian personalia aja. Tapi ada satu perusahaan ini bosnya sendiri. Jadi saya dipanggil, lalu saya diketemukan dengan bosnya. Dan dia bilang, kalau kamu tertarik, tidak usah menunggu ijazah keluar, kamu bisa kerja. Biasa kan ya kalau udah ujian, lalu kita itu ada waktu kosong sampai ke pembagian ijazah. Saya bilang, ya udah nanti saya kasih kabar. Saya kembali lagi dan saya bilang, Om, saya panggil Om dia, semua panggil dia Om. Saya bilang, Om, saya mau kerja, tapi saya mau tanya, kalau nanti saya tidak lulus bagaimana? Saya kan belum tahu ijazahnya. Dia bilang, nggak apa-apa. Kamu mau lulus, nggak lulus, kerja sama Om. Gitu ya. Oke. Kapan mulai kerja? Secepatnya, saya nggak ada kerjaan, saya bukan orang Jakarta, tidak punya, ya punya temen, saudara ada, tapi saya kos gitu ya, jadi saya bilang saya bebas. Nah yang menarik adalah si Om ini bilang, saya tanya, Om nanti apa yang kamu mau tanya? Gaji Om, oh iya, saya kasih kamu gaji 50.000. Saya diem 50.000 tahun 1981. Diem kenapa? Satu adalah bayar kos 50.000. Jadi saya lagi bingung, saya mau naik apa? Saya ada motor itu sebulan saya perlu kurang lebih sekitar 5.000. Saya diem, saya bingung, apa nih gitu ya. Kamu ada apa kok diem? Ya saya lagi ngitung 50.000 saya cukup untuk bayar ke kos. Dan kos saya termasuk makan, jadi saya nggak pusing lagi mengenai makan. Ya makan siang kamu selama di kantor juga dari kantor, iya. Tapi saya lagi bingung, saya kesini kan harus pakai kendaraan. Kalau jalan terlalu jauh, saya bilang, bisa jalan, kurang lebih mungkin sekitar 6 kilo gitu ya, bisa jalan. Tapi saya bilang, kejauhan. Kamu perlu berapa untuk bensin? Saya perlu 5.000. Ya udah, kamu gaji pertama adalah 55.000.
Tambah Ya, 5.000 aja ya. ya, karena cukup 5.000. Terus saya bilang sama papa saya bilang, Pak, digaji 55.000, tapi ini bayar kos 50.000. 5.000 lagi adalah buat bensin. Jadi gimana gitu kan? Waktu itu saya dikasih sebulan oleh papa itu 150.000. 150.000 ada uang sekolah, lalu kita itu setiap bulan ada apa ya namanya jalan-jalan lah ya. Jadi ada pelajaran guiding teknik, kita mesti ke Bandung, itu perlu biaya. Lalu ada buat jajan juga, buat seragam, buku dan lain sebagainya. Saya bisa membayangkan bahwa saya menerima 55.000 dengan kondisi bahwa karena saya pengen kerja. Tapi saya sangat kecewa karena owner mengatakan, si Om ini bilang, kamu kerja adalah di bagian tiketing. Saya bilang, Om, kalau boleh, saya pengen kerjanya bagian tour, nggak mau bagian jalan, nggak mau bagian tiketing. Kenapa? Saya pengen jalan-jalan. Oh iya, kamu punya paspor nggak? Nggak punya. Paspor nggak punya. Jadi singkat cerita, waktu itu saya mulai bekerja dan rupanya saya menggunakan apa yang namanya doa ya, kekuatan doa. Saya banyak berdoa bahwa mengatakan bahwa Tuhan, kalau saya menginginkan yang namanya jalan-jalan itu adalah bukan lewat tiketing. Kalau lewat tiketing jalan-jalannya paling juga setahun sekali gitu ya. Tapi kalau yang namanya bagian tur bisa sebulan sekali. Saya maunya di bagian tur. Walaupun saya salah masuk sekolah karena seharusnya saya masuk sekolahnya kalau bagian tour leader itu adalah masuk ke sekolah Trisakti. Waktu itu sudah ada sekolah untuk menjadi tour leader gitu ya. Tapi saya sekolahnya maunya SMA karena lebih cepat supaya bisa kerja, bisa jalan-jalan. Singkat cerita, saya teruskan dulu ya. Iya, boleh. Lalu saya singkat cerita saya mulai masuk. Saya menggunakan hari-hari terakhir itu mungkin cuma Sabtu, Minggu, lalu Senin saya mulai masuk menggunakan untuk fokus saya mau Tuhan merubah. Pokoknya saya diterimanya adalah tidak mau di tiketing. Saya masuk kerja pagi-pagi, si tidak ada. Lalu saya tunggu karena disuruh adalah ketemu nanti masuk ke bagian tiketing di bagian bawah, kamu ketemu di sana. Jadi masuk sebelah kanan. Saya masih ingat masuk sebelah kanan. Saya duduk di sana nungguin satu persatu datang karena yang orang yang dikenalkan pada saya manajernya belum datang. Lalu ketika datang dia bilang, kamu Anton ya? Saya bilang iya. Si Om bilang kamu bantuin Pak Sofyan. Saya bingung lagi. Itu Pak Sofyan bagian apa gitu ya. Saya ke atas, dianterin. Pak Sofyan ini, Anton, yang si Om bilang, bantuin kamu. Gitu. Lalu Pak Sofyan bilang, duduk. Saya suruh duduk. Kalau di bawah itu kelihatannya melayani orang. Kalau di atas kok malahan di kamarnya dia gitu ya. Jadi saya duduk. Kamu suka jalan-jalan nggak? Tanyanya begitu. Suka jalan-jalan nggak? Kamu suka tur nggak? Apa kamu suka tiketing? Saya bilang, saya nggak suka di bawah. Tapi kan kamu terimanya di bawah. Iya. Belakangan saya baru tahu Pak Sofyan itu lulusan daripada Trisakti. Dan saya terus, dia dari akademi ya. Saya dari SMA, saya adalah tiketing. Dan Pak Sofyan adalah bagian tur sebenarnya. Dan dia adalah waktu itu wakil tour manager. Jadi saya seneng banget. Seneng ya. Bahwa satu, Tuhan menjawab apa yang saya inginkan. Satu proses yang nggak mudah. Setelah Tuhan mengizinkan saya bantuin di bagian tour, Tuhan pilihkan saya di tempat yang luar biasa. Saya jadi asistennya Pak Sofyan bagian wakil tour manager.
1-2 bulan setelah saya masuk, Pak Sofyan jadi tour manager. Bisa dibayangkan saya posisinya menjadi lebih penting lagi gitu ya, walaupun cuma asisten. Saya tidak berubah menjadi asisten. Saya tidak menjadi wakil tour manager gitu ya, tapi saya menjadi tetap asistennya Pak Sofyan. 3 tahun saya di sana, dan ini satu yang saya betul-betul berusaha. Yang namanya kerja itu, saya tertarik pada waktu saya melihat nama ibu adalah karyawan milioner. Karyawan milioner harus dimulai dari mindsetnya dulu. Kalau mindsetnya tidak pernah berpikir mau jadi milioner, dia tidak akan pernah seumur hidup jadi milioner. Dimulai dari pikirannya dulu. Nyampe nggak mikirnya? Kedua, pikiran ada, harus ada action. Actionnya apa? Saya 2-3 bulan kerja dengan very very happy. Orang selalu tanya, Pak Anton, seneng nggak kerja? Seneng banget, seneng banget. Orang lain datang jam 8, saya datang jam 7. Orang lain pulang jam 5, saya pulang jam 7 gitu ya. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Mau pulang ke kosan, mau apa? Nggak bisa main internet. TV, nonton TV, boring ya. Acara TV-nya juga boring. Tidak ada internet. Terus mau apa? Mau nonton. Nonton, nggak ada duit. Udah diem aja di tempat kosnya itu diem. Saya lebih banyak di kantor. Lalu saya mulai ada satu cerita di awal, minggu-minggu awal, saya pulang tiap minggu ke Sukabumi. Saya lapor ke papa saya. Saya bilang, Pak, gimana ya caranya cari duit? Ini 55.000, nggak cukup nih. Terus papa saya bilang, kamu datang sebelum orang datang, lihat ada yang bisa dibantu nggak? Kamu pulang setelah orang lain pulang, kamu lihat ada orang yang belum pulang nggak? Kalau ada orang yang belum pulang, artinya itu ada kerjaan. Kamu bisa bantuin mereka. Cari, terutama mungkin ada kerjaan-kerjaan yang menghasilkan duit. Siapa tahu kan? Oh iya. Saya bilang, oke, mulai semangat. Datang pagi-pagi, ternyata Pak tuh kesempatan untuk bantuin dan belajar ngisi visa gitu ya. Lalu yang malam, sore, saya lihat lagi. Bagian apa nih? Oh, kadang-kadang ada isu tiket. Saya belajar tiket. Ngisu tiket bisa, apalagi ada contohnya gitu ya. Terus mulai lagi, ada yang saya lihat lagi. Kenapa ya suka ada yang kamu aja, kamu aja, kamu aja. Saya bilang, kerjaan apa nih? Itu jemput tamu jam 2 pagi. Nganter tamu jam 4 pagi. Waduh. Terus saya bilang, kalau nganter seperti begitu, dijemput nggak? Kalau suruh naik motor, itu saya takut juga malam-malam gitu kan. Dia bilang, oh ya dijemput sama mobil. Tapi malam. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Terus dia bilang, kalau jemput malam, dapat overriding, dapat overtime, dapat duit. 1.500. Saya mulai ini duit. Ini duit gitu kan. Mulai saya kerjain. Jadi mulai bulan pertama aja saya udah dapat duit nggak 55.000 karena saya mulai overtime ya. Nah, terus satu hari bulan kedua, bulan ketiga mulai. Setelah bulan ketiga itu kan kita masih deg-degan. Diterima nggak ya? Karena masa percobaan kan 3 bulan. Saya sering nanya-nanya, Pak Sofyan, apakah Pak Sofyan puas dengan kerjaan saya gitu ya? Apakah ada yang kurang? Pak Sofyan bilang, oh, kamu bagus. Udah, jangan khawatir. Kamu tetap bantuin saya. Oh iya, seneng gitu. Oh, semangat gitu. Lalu
Setelah 3 bulan, setelah lulus, papa saya bilang, kamu mau kerja terus apa enggak? Oh, enggak. Maunya apa? Punya sendiri. Maunya apa lagi? Oh iya, mau kaya raya, mau jalan-jalan. Pokoknya mau jalan-jalan aja. Oh iya. Kalau gitu, jadi tong sampah. Maksudnya apa jadi tong sampah? Iya, ada kerjaan orang yang nggak mau, kamu ambil. Ada kerjaan orang nggak mau, kamu ambil. Ambil semua kerjaan orang-orang yang nggak mau. Ada orang yang mungkin buangnya ke kamu. Jadi kamu tong sampah. Jadi semua orang tahu. Dia nggak mau kerjain, ada tong sampah. Ini kan kita tahu kalau tempat sampah, tempat buang-buangan kerjaan. Saya bilang, wah ini ilmu lagi nih, tapi susah gitu ya. Ya mulai, tapi kan udah bulan keempat, udah mulai jagoan dikit gitu kan. Apa namanya, full time employee gitu ya, full time employee. Orang tahu, oh si Anton mah segala macam disuruh mau gitu ya. Udah, singkat cerita, tahun ketiga si Om panggil saya. Dia bilang, kamu mau nggak jadi supervisor? Bengong. Maksudnya Om? Iya. Jadi kamu punya anak buah, tapi syaratnya begini, harus begini, targetnya begini. Saya diem aja. Kenapa kamu takut? Enggak Om, takut mah enggak. Cuma bingung. Bagaimana? Om bilang tadi, nanti anak buah kamu si ini, si ini, si ini. Saya kan 3 tahun, dia 7 tahun. Ini 4 tahun, ini 5 tahun. Ini sekolahnya sarjana di luar negeri. Ini lulusan top-top semua, jago-jago gitu. Masa mau mereka nurut sama saya? Dia bilang, nggak apa-apa. Saya yang angkat kamu, mereka harus nurut katanya. Terus dia bilang, si Om bilang, kamu itu pinter, kamu itu rajin. Jadi kamu dikasih kerjaan yang paling banyak. Waduh, dikasih kerjaan paling banyak. Sebagai itu ya, yang saya teringat pada waktu lagi top-topnya, saya punya anak buah 35 orang. 35 orang saya punya staff di mana ibaratnya itu perusahaan itu begitu banyak menaruh perhatian dan target kepada saya, dan saya melakukannya dengan senang. Pulang jam 10 malam itu biasa gitu ya. Datang pagi-pagi biasa. Sering nginep di kantor gitu ya, biasa gitu. Sampai satu hari istri bos rumahnya di seberang, nyebrang. Ini kenapa kantor masih buka gitu kan? Lalu satpam bilang, ini ada si Pak Anton katanya. Hah? Dia belum pulang? Iya, udah seminggu begini terus katanya. Pulang malam, pagi-pagi udah datang lagi katanya. Saya belum tidur bener aja, udah dibangun lagi katanya. Kenapa memangnya? Iya. Anton bilang grupnya banyak gitu ya. Jadi memang dulu itu tempat saya bekerja, ini adalah travel yang paling besar, menjadi paling besar. Dan kalau dulu itu charter pesawat Singapore Airlines satu hari itu cuma ada 2 pesawat, Jakarta, Singapura, Jakarta. Dia sehari bisa charter 5 pesawat. Jadi bisa bayangkan, melebihi daripada kapasitas gitu ya. Waduh, luar biasa. Dan saya megang satu bagian yang paling banyak. Variasinya paling banyak, grupnya paling banyak, makanya saya bisa punya sampai 30-an staff gitu ya. Walaupun di situ ada banyak staff part-time khusus untuk yang peak season. Pembelajaran di sini adalah satu, kita harus percaya Tuhan itu ada. Kedua, kita juga harus percaya bahwa yang namanya langkah pertama harus dijalanin. Bukan cuma action, tapi mindsetnya dulu. Kita jadi milioner atau bukan? Mau nggak gitu ya? Dan yang ketiga adalah
saya mengatakan ilmu tong sampah itu perlu dilakukan untuk orang-orang yang mau naik tingkat dan mau merubah nasibnya. Kalau masih ada staff yang biasa-biasa saja, ya sampai akhir juga biasa-biasa aja. Kalau mau merubah, ya merubah mulai dari diri kita sendiri. Itu Bu, kebanyakan ngobrolnya. Oke, wow, mantap banget ya. Wah, teman-teman dapat banyak insight nih dari Pak Anton ya, pengalaman hidupnya luar biasa. Dari yang orang yang hobinya tadinya jalan-jalan awalnya sampai itu sudah menjadi apa ya, passion ya Pak Anton ya. Dan akhirnya terwujud. Nah, sekarang kita sudah ada beberapa komen nih Pak Anton, sambil saya bacakan ya Pak Anton ya. Ya, silakan, silakan. Oke, ini ada komen dari Pria Karya Utama. Keren kisah Pak Anton, pantesan hebat sekarang. Terus dari Reynal, tidak akan pernah dikecewakan orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Yes, betul sekali. Nah, terus dari Reynal juga, betul Pak Anton, kalau membayangkan saja serasa tidak sampai, apalagi untuk mau mencapainya. Jadi memang harus berani bermimpi besar, doa dan take action. Oke, Pak Anton melakukan hal yang tidak dilakukan orang rata-rata. Wow. Keren ini didikan dari papanya Ko Anton. Oke. Nah, Pak ada yang tanya nih dari Michael Limboto. Pada TX Travel apa ada jarak pada kursi di mobil? Kita lihat itu Pak. Mungkin melenceng sedikit ya. Sebenarnya salah satu alasan saya bikin IG Live adalah saya mau mendapatkan informasi, first hand information dari pelaku-pelaku bisnis, dari apa ya namanya, bukan cuma pelaku tapi orang-orang yang PIC daripada tourism ini. Seperti misalnya tadi pagi saya mengundang Pak Dion. Pak Dion adalah punya level yang sangat tinggi di Accor Hotel, bagian sales dan distribution. Saya mendapatkan satu insight yang mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dan saya melakukan dengan IG Live ini secara terbuka, buat apa? Buat berbagi. Supaya semua orang bisa dengerin gitu ya. Nah, ada hal yang menarik bahwa dari 204 IG Live dan Zoom yang saya lakukan sampai hari ini, satu adalah yang namanya physical distancing. Itu menjadi perdebatan yang tidak habis-habisnya. Mulai dari kendaraan, mulai dari tempat duduk pesawat, mulai dari di kereta api. Tetapi jelas bahwa ada satu research, satu riset dan dikuatkan oleh beberapa research yang lain, bahwa kalau kita berada dalam radius 2 meter tanpa bersin dan pakai masker, kalau kita dalam 2 meter ini berada dengan orang yang pembawa virus carrier, tidak perlu orang itu sakit. Kalau sakit bersin, kita gampang lihatnya. Ini seperti orang yang sehat begini, dalam radius 2 meter. Kalau kita tinggal lebih daripada 30 menit, itu kita kena. Bisa kena. Dan ini persentasenya cukup tinggi, di bawah, di atas 50% kita bisa kena. Artinya kalau tempat duduk di bus mau diberapain bedanya, di pesawat juga mau dibedainnya gimana, tetap kena dalam radius 2 meter. Dalam radius 4 meter sampai 6 meter kalau lagi bersin, pap, 6 meter dropletnya. Kita sekarang sudah identifikasi bahwa satu-satunya cara penularan yang sangat cepat adalah melalui droplet. Droplet lalu kita kena tangan, droplet itu kena tangan, lalu tangan itu pegang apa, misalnya pegang sendok, sendoknya itu kita pegang lagi, nah itu menular seperti itu. Makanya buffet restoran menjadi barang langka gitu ya. Kita nggak mungkin sementara mungkin nggak bisa pergi ke restoran
pengen makan buffet restoran. Begitu, Bu. Jadi tadi physical distancing perlu, tetapi sampai hari ini SOP-nya seperti apa karena masih menjadi perdebatan. Ya. Ya, karena virus ini lihai ya Pak Anton ya. Jadi dia dalam sekian menit udah langsung menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi kita harus protect juga. Ya, Bu, saya mau Oke. mungkin sharing satu hal yang penting. Oke, Sebagai silakan. kita sebagai karyawan, ada satu yang saya benci sekali. Mental karyawan seperti begini adalah bukan bukan mental karyawan yang benar. Menjadi seorang karyawan itu harus punya cita-cita. Menjadi seorang karyawan itu harus melakukan bukan cuma tugasnya saja, tetapi apa yang ada di dalam perusahaan itu, kalau memang dia bisa kerjakan, dia harus kerjakan. Saya selalu menghimbau kepada staf saya dan saya sering mengatakan, kalau kalian punya kesempatan bekerja di tempat orang lain, karyawan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Seakan-akan perusahaan ini adalah perusahaan kamu. Kenapa? Kalau kamu sekarang memperlakukan perusahaan orang tempat kamu bekerja seperti perusahaan kamu, artinya kamu akan banyak melakukan hal-hal yang percobaan, bisa gagal, bisa berhasil, dan yang menanggung adalah perusahaan itu. Jangan pernah berpikir, nanti kalau saya punya perusahaan sendiri, saya akan kerja 25 jam per hari. Saya bilang, yes, maybe you are right. Mungkin kamu benar bisa kerja 25 jam sehari. Tapi kamu harus ingat, yang nanggung kalau ada kesalahan segala macam, kamu sendiri. Mau nanggung kamu sendiri, atau kamu mau ditanggung lalu testing, belajar segala macam. Dan itu saya sudah lakukan. 6 tahun saya bekerja di satu perusahaan dengan satu prestasi yang sangat luar biasa. Saya dihargai, saya sangat-sangat berterima kasih. Sampai hari ini semua tempat saya bekerja, saya masuk baik-baik, keluar baik-baik. Dan sampai hari ini punya relasi yang sangat baik. Dengan anak-anaknya mereka, anak-anak bos saya dulu. Mereka pada waktu saya kerja tahun 80-an, itu mereka masih kecil. Saya bisa pegang tangan mereka, gandeng mereka, tuntun mereka. Mereka sekarang sudah menggantikan orang tuanya. Mereka masih respect ke saya. Kalau ketemu saya, mereka bilang, Om Anton. Bukan Pak Anton. Bukan Pak Anton. Ini sesuatu yang memperlihatkan bagaimana reputasi saya dulu terhadap mereka-mereka. Dan perlu dicatat juga, pada waktu kita banyak melakukan hal-hal beyond our duty, di luar tugas kita, ternyata ada 2 benefit. 1, memperlatih, memperkaya diri kita untuk hal yang di luar kita punya job desk. 2, value kita akan naik. Value kita akan naik. Saya setelah pada waktu itu saya dengan sedih harus mengundurkan diri karena saya dibajak oleh perusahaan lain dan alasannya cukup valid. Saya mengatakan kepada Om, saya sedih. Saya harus meninggalkan tempat yang begitu baik. Tapi saya bilang, Om, saya kerja adalah sementara. Saya kerja cari pengalaman. Saya mau punya perusahaan sendiri. 6 tahun saya di tempat ini. Dan saya tidak bisa nunggu lagi. Karena saya cuma bisa menjadi supervisor. Di atas saya, ada yang kerja, saya baru 6 tahun, ada yang kerja 10 tahun, ada yang 17 tahun. Nggak mungkin buat saya melewati orang-orang yang di atas. Dan kalaupun saya diangkat sebagai tour manager,
membawahi mereka ini, menurut saya dalam posisi tidak nyaman. Karena mereka adalah senior by far. Bisa 10 tahun lebih lama kerjanya, itu kan impossible. Dan saya bilang ada satu perusahaan yang menawarkan saya jabatan sebagai tour manager. Jadilah saya menjadi tour manager di bagian di travel termuda saat itu, tahun 86. Saya mulai di satu tahun kemudian saya ditawarin lagi untuk pindah ke perusahaan lain. Bukan soal gaji yang saya lihat waktu itu, tapi saya melihat pengalaman apa sih yang saya bisa dapatkan. Apa yang saya bisa dapatkan dari perusahaan-perusahaan ini. Saya sudah menjadi orang nomor 1 di bagian tour, lalu saya di tempat yang lain, saya memegang satu kantor cabang. Jadi saya pindah lagi ke sana. Setelah itu ada lagi perusahaan yang besar dan mereka mengatakan kita mau merubah dan orang yang kita pilih adalah kamu. Karena kamu dikenal sebagai orang yang melakukan banyak perubahan. Ini yang tadi saya mengatakan, pada waktu saya diam di dalam kantor, saya tidak banyak berhubungan kemana-mana. Pada waktu pasar, headhunter, ya sekarang itu namanya headhunter, mulai cari kiri kanan, nama saya muncul. Dan mereka mengatakan, kalau mau satu manajer yang mereka bilang punya tangan Midas gitu ya, nyetuh jadi emas. Ah, ini Anton katanya. Cari dia. Cuma susah. Anton ini kalau digaji gede bukan soal duit yang menarik dia. Dia harus suka dulu apa enggak. Dan itu is true. Tantangannya ada enggak? Saya udah melakukan selama 6 tahun saya di training ground, itu merupakan dasar yang luar biasa. Sampai hari ini saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan teman-teman dari perusahaan ini. Dan setelah itu saya naik menjadi tour manager, menjadi branch manager, lalu merubah satu perusahaan yang tadinya adalah sangat tradisional, turnya hanya ke China saja, tidak punya tur ke mana-mana yang lain. Lalu saya mulai melakukan perubahan di sana dan berhasil gitu ya. Dan itu sesuatu yang menjadikan bukti lagi, orang akan mengatakan gila nih si Anton gitu ya. Ini terbukti, Bu, bahwa yang namanya pada waktu kita bekerja, kerjalah all out. Jangan keluar kata-kata, nanti kalau saya punya sendiri perusahaannya baru nanti saya kerja lebih keras. Impossible. Karena pada waktu itu kita harus menanggung segala macam adalah atas biaya sendiri. Yes, luar biasa banget ya insight dari Pak Anton ya. Teman-teman udah catat belum nih? Jadi kalau kita jadi karyawan itu kita harus punya loyalitas tinggi, kemudian ownership ya Pak Anton ya. Sehingga ada 2 benefit yang akan didapat. Yang pertama adalah memperkaya diri sendiri, kemudian yang kedua adalah value dari kita sendiri juga jadi naik. Oke, Pak Anton ada pertanyaan nih dari Marcel. Pak Anton mau tanya, bagaimana cara dan mindset bagi anak muda yang berada di posisi yang mengatur rekan-rekannya yang lebih tua dan berpengalaman seperti halnya Pak Anton ketika muda dulu? Sebenarnya paling gampang, karena kita muda, yang diatur adalah orang tua. Pada waktu kita kasih tugas, kita kasih contoh dan lakukan. Jangan kita kasih tugas-tugas itu yang biasa-biasa, kasih tugas kepada anak buah. Kasih tugas yang susah-susah, kita sendiri yang kerjakan. Sampai-sampai mereka itu melihat, gila si Pak Anton. Udah, saya bantuin. Misalnya contoh ya, pada waktu saya harus kerja sampai malam, overtime. Di perusahaan itu tidak mengenal overtime. Saya belajar tentang overtime itu di perusahaan itu, bahwa tidak ada. Mau kerja mau sampai pagi pun tidak ada overtime. Dan saya belajar di situ bahwa saya mau menyelesaikan masalahnya.
ada persoalan-persoalan yang harus saya selesaikan sebelum besok karena tumpuk lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Jadi pekerjaan itu terus-menerus. Lalu saya akan mengambil job-job yang susah-susah. Job yang susah saya ambil. Dan saya mulai tentunya punya asisten, punya follower, punya yang ngefans dengan saya. Dia bilang, Pak Anton belum pulang, saya nggak pulang. Pak Anton pulang, baru saya pulang gitu ya. Pak Anton kerjanya belum beres, saya temenin gitu ya. Itu membuat saya bersemangat luar biasa. Makanya tadi pesan saya adalah kasih pekerjaan-pekerjaan. Kita kan ada pekerjaan, pasti ada yang mudah, ada yang susah. Yang susah kita ambil sendiri. We are leader. We are not the boss. Leader must protect the people. Kita harus jadi leader itu, jadi kepala itu, jadi contoh panutan kepada anak buah. Anak buah kalau dikasih contoh terus-menerus, kita melakukan yang susah, kita melakukan terobosan, begitu anak buah salah, saya yang belain. Om, sorry, saya yang salah. Ya tapi bukan kamu yang bikin. Iya om, tapi dia departemen saya yang salah. Saya nggak perhatiin ini. Saya nggak bantuin pada waktu dia salah. Saya nggak cek lagi. Pada waktu dia salah, saya nggak ada di situ gitu ya. Si om tahu bukan salah saya, tapi saya harus take responsible. Lama-lama staf yang lain mau pindah ke bagian saya. Kenapa mau pindah ke bagian saya? Kalau salah dibelain gitu kan. Nah itu. Oke, luar biasa banget ya. Nah ini juga ada aplaus dari Bu Lucia. Pak Anton, luar biasa. Kita jangan hanya lihat hasil saat ini, tapi lihat juga proses kehidupan yang sudah dilalui. Nah, Pak Anton itu karyawan yang rajin, punya goal, dan mau jadi tong sampah, kerja dengan hati. Terus masukan lagi dari Pak John, melakukan banyak perubahan. Terus ada pertanyaan dari Bu Lucia nih, Pak Anton. Apa tips-tips sakti untuk menjadi pengusaha travel TX yang sukses? Orang kan taunya, orang kan taunya saya sudah sukses. Orang kan nggak tahu susahnya saya seperti apa. Orang suka dengan cerita yang oh ya sekarang begini. Tahun 2020 Januari saya masih ada charter pesawat 11 ke China. 11 per minggu itu satu reputasi yang luar biasa. Tidak ada travel lain yang seperti itu. Saya mampu mendapatkan subsidi, lalu subsidi sebanyak 6 juta rupiah saya berikan kepada customer. Sehingga orang yang pergi ke China itu, ada yang misalnya program Hainan sudah 3 tahun, setiap minggu 3 pesawat, 3 pesawat dari Jakarta, 2 dari Surabaya, itu berjalan dengan subsidi 6 juta dan orang itu pergi bukan cuma ratusan ribuan, sudah lebih daripada 100.000 orang pergi selama 3 tahun ini dan mereka membuktikan bahwa subsidi yang saya dapatkan itu saya berikan kepada mereka. Pihak China respect kepada saya, trust level naik gitu ya, dan customer mengatakan, Pak Anton bukan cuma ngomong, kalau bisa jual murah, kenapa jual mahal gitu ya. I'm prove it gitu ya. Buat saya kenapa? Saya ingat papa saya mengatakan, kalau ada nama baik dijual, beli. Kalau ada kesempatan untuk beli nama baik, do it. Nah itu saya lakukan. Uang 6 juta menjadi mungkin puluhan miliar. Bahkan mungkin bisa ratusan miliar selama 3,5 tahun ini. Tapi itu tidak bisa membeli yang namanya nama baik. Subsidi 6 juta saya berikan kepada customer, mereka pergi seneng ngomong, pergi seneng, makanya jadi 3,5 tahun. Bayangkan kalau saya tidak kasih, mungkin cuma setengah tahun stop. Yes. Oke, wow, dapat banyak sekali saya insight, teman-teman juga ya. Nah, Pak Anton, kita udah sampai di penghujung waktu nih Pak, udah sebentar lagi. Aduh, terasa.
Iya, nggak Asik kerasa banget gitu ya. Iya, saya lagi lain kali. semangat-semangatnya nih. Iya. Lain kali 2 jam ya Pak ya. Ah, siap, siap. Oke, nah Pak Anton mungkin ada sesuatu yang teman-teman bisa dapat dari Pak Anton, mau sharingkan apa atau berikan sedikit kesimpulan Pak mengenai topik kita hari ini, Iya, jurus-jurus karyawan sukses atau bagaimana caranya menjadi karyawan idaman. iya. Saya tips saya adalah begini, bahwa yang namanya karyawan akan tetap menjadi karyawan kalau dia punya mental karyawan. Jadi jangan komplain kalau mau jadi karyawan. Saya selalu mengajarkan staff-staff saya, kalau dia keluar dari saya selalu mengatakan, kamu kalau keluar dari saya, kamu harus bisa punya mindset mau usahanya lebih baik daripada Pak Anton. Dan itu terjadi. Banyak yang kadang-kadang mungkin mereka bilang, ya kalau direkturnya Pak Anton keluar, ya tentunya bisa berhasil karena udah nyerap ilmunya Pak Anton. Ya, kebanyakan memang di management level mereka keluar lalu mengcopy bisnis saya, mengambil koneksi dan lain sebagainya, dan saya izinkan. Saya tidak mengatakan, kamu nggak boleh bisnis yang sama ya, kamu jangan ngambil koneksi ya, kamu nggak boleh hubungi ini. Enggak. Buat apa seperti begitu? Saya mengatakan malahan dengan begitu, saya terus diberikan ide baru, koneksi baru, dan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan itu terjadi. Itu satu. Kedua adalah, saya selalu encourage, memacu mereka supaya kamu jangan jadi, kalau kamu mau jadi karyawan terus, ya mental karyawan. Kalau kamu nggak mau, do it. Kamu lakukan lewat beyond your job desk. Orang itu sekali-kali mikir, kayak sekarang pada waktu dirumahkan, saya memotong gaji mereka. Lalu ada beberapa orang yang merasa, ya karena gajinya saya dikurangi, ya saya kerjanya juga berdasarkan gaji aja. Saya mengatakan, pada waktu nanti saya perlu head department, apakah dia akan saya pakai? Mungkin dia adalah salah satu yang pada waktu saya ada PHK, dia yang akan saya kepikiran. Nah, yang kayak begini nih, yang mentalnya begini nih, nggak perlu dah bantuin. Gitu kan ya. Jadi tadi, menjadi karyawan milioner harus mulai dengan mindset milioner dan action. Oke, great. Menjadi karyawan milioner harus mulai dengan mindset milioner dan action. Oke, mantap banget. Baik Pak Anton, nah buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya ke Pak Anton, boleh DM langsung ya Pak ya ke Pak Anton ya. Atau jangan lupa juga follow IG Pak Anton di Anton Teddy ya. Nah, jangan lupa juga follow IG saya Karyawan Milioner supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi dari narasumber hebat lainnya. Oke, terima kasih banyak Pak Anton atas sharingnya. Semoga sehat selalu Pak, dan kita akan nyambung lagi di episode berikutnya ya Pak Anton. Terima kasih banyak teman-teman. Bye.